Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kode.org. Apa sih kode.org itu? Kode.org adalah sebuah website di mana di kode.org ini kita dapat mempelajari pemrograman dengan mudah karena di kode.org ini disediakan atau disiapkan untuk siswa-siswa mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi atau Oke, di kode.org ini kita juga disediakan kurikulum tersendiri untuk memulai belajar pemrograman di sini. Mulai dari dasar hingga tingkat yang lanjut atau advance. Di sini kita bisa memilih sign in terlebih dahulu. Untuk pengaturan bahasa, kita bisa mengatur dari bagian bawah website. Kita tinggal memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Kemudian kita pilih sign in. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan akun sosial media, baik dari Google, Facebook, ataupun Microsoft. Di sini saya akan menggunakan akun Google. Kita pilih continue with Google, kemudian kita pilih akun Google yang ingin kita gunakan. Kemudian setelah login, kita akan langsung diarahkan ke bagian halaman dashboard. Di sini semua program yang pernah kita buat akan tersimpan di sini. Nah, untuk memulai membuat program, di bagian atas kita bisa pilih create. Nah, di sini ada 5 jenis pemrograman yang bisa kita gunakan. 5 jenis kategori ada Spread Lab, Artist, App Lab, Game Lab, dan Dance Party. Di sini kita pilih yang Spread Lab terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah menggunakan yang namanya Scratch, mungkin sudah tidak asing lagi dengan bentuk kode program yang berbentuk blok seperti ini. Karena sekarang agar anak-anak lebih tertarik belajar pemrograman, semua aplikasi atau semua platform pembuatan program atau pemrograman untuk anak-anak, mereka menggunakan bentuk blok seperti ini. Di bagian kiri di sini ada layar tempat kita meletakkan karakter dan menggerakkan karakter. Di bagian tengah ada blok. Di sini tempat kategori perintah atau kode program yang bisa kita tambahkan. Dan di sebelah kanan ada workspace. Di sini tempat kode program yang kita buat. Oke, di awal ini kita akan membuat sebuah program sederhana, yaitu membuat objek bergerak. Kemudian kita juga menambahkan latar belakang atau background. Yang pertama perlu kita lakukan setelah kita membuat project baru, di sini akan muncul events when run. Jadi ketika kita jalankan kode program di sini atau kita jalankan program, di sini akan muncul sudah ada perintah make new sprite. Jadi membuat sprite baru gambar kelinci ungu ini at 200,200. 200 ini adalah koordinat pada layar kerja di sini. Ya, jadi kalau kita arahkan mouse, sini akan muncul koordinat X dan Y. Nah, untuk merubah koordinat ini kita klik di sebelah kanan titik ini.
Kemudian kita posisikan objeknya. Kita atur posisi objek. Jika kita ingin menambahkan karakter baru, kita bisa mengambil dari menu sprites. Kemudian di sini ada make new sprite. Nah, di sini kita bisa mengganti sprite yang kita tambahkan. Tinggal mengklik gambar sprite di sini. Kemudian kita pilih sprite baru. Misalkan di sini saya ingin menambahkan gambar wortel. Ini cara menambahkan sprite. Kemudian latar belakang dari program yang kita buat di sini masih putih. Untuk menambahkan latar belakang, kita mengambil dari menu World. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada color atau satu warna saja. Kita letakkan di bawah when run. Nah, di sini jika kita ingin menggunakan satu warna sebagai latar belakang. Jika kita ingin menggunakan gambar sebagai latar belakang, kita pilih world. Nah, kita ambil set background to. Oke, jadi kalau set background color ini untuk warna, kalau set background to, di sini kita menambahkan latar belakang berupa gambar. Tetapi gambar yang bisa kita tambahkan di sini hanya gambar yang sudah disediakan oleh kode.org. Jadi kita tidak bisa menambahkan gambar lain di luar yang sudah disediakan di sini, atau gambar kita sendiri. Oke, misalkan saya ingin menggunakan latar belakang ini. Oke, kita atur lagi. Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan si kelinci. Saya atur posisinya seperti ini. Nah, di sini saya ingin si kelinci dia berjalan-jalan atau bergerak. Untuk bergerak, kita bisa menggunakan ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Yang pertama ada dari action, kemudian ada move. Action move ini kita gunakan jika kita ingin menggerakkan si objek dengan jumlah langkah yang kita tentukan di sini. Contohnya di sini adalah 10. Misalkan kita ingin mengganti menjadi 100. Kemudian arahnya di sini adalah utara. Utara dalam kode.org berarti dia adalah posisinya ke atas. Misalkan kita ingin bergerakan ke kanan berarti this. Jadi move karakter kelinci oranye ini 100 pixel ke arah timur. Nah, dia akan otomatis. Dia sudah berpindah. Jadi yang ini dia hanya bisa bergerak satu kali. Cara yang kedua, kita bisa mengambil dari menu behavior atau kegiatan. Di behavior di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh kode.org. Jadi misalkan di sini ada moving north, south, west, east. Jadi dia akan sudah otomatis bergerak. Nah, misalkan kita ingin dia bergerak ke kanan dan ke kiri.
Nah, kita bisa memakai yang namanya patrolling. Nah, patrolling ini disesuaikan dengan yang sprite begins. Seperti ini, sehingga kita run, si kelinci akan otomatis bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, ini contoh sederhana. Nah, misalkan di sini kita ingin coba membuat sebuah permainan yang mudah. Oke, sekarang sprite-nya kita ganti menjadi sebuah, misalkan pesawat, kemudian latar belakang kita ubah. Misalkan kita ambil yang background ini. Nah, di code.org di sini ada 4 tombol, yaitu tanda panah, kiri, kanan, atas, dan bawah. Tombol ini sama dengan tombol panah yang ada di keyboard. Jadi kalau kita menekan tombol atas di keyboard, berarti sama saja seperti menekan tombol atas di layar ini. Nah, untuk menggerakkan objek menggunakan tanda panah di sini, kita bisa menggunakan kode events. Di event sini ada when up pressed. Jadi ketika up press berarti tombol ke atas ditekan, kita ingin si objek pesawat ini dia bergerak ke atas. Berarti ada dari action kita pilih move. Yang move siapa? Si pesawat. Nah, di sini pula ada dua jenis pilihan, ada when dan ada while. When, ketika kita jalankan, kemudian kita tekan tombol ke atas, dia hanya akan bergerak satu kali. Meskipun tombol atas ini kita tekan, dia hanya bergerak satu kali. Jika ingin berulang kali, berarti kita tekan, lepas, tekan, lepas. Jadi berulang kali menekannya. Berbeda dengan while. While ini ketika kita tekan tombol atas, kemudian kita tahan, si objek dia akan bergerak terus. Jadi selama kita tekan tombol, dia akan terus bergerak. Itu perbedaan while dan when. Kalau when hanya satu kali, kalau while dia akan terus menerus. Sini adalah while up press. Kita buat keempat tombol ini. Berarti kita buat 4. Up, down, kemudian left, dan right. Ini juga kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Down berarti adalah pilih selatan, left itu adalah barat, right itu adalah timur. Ketika kita run, kita tekan tombol, nah dia akan bergerak.
Nah, sekarang saya ingin ketika kita tekan tombol kanan, si pesawat dia menghadap ke kanan. Ketika klik tombol kiri, si pesawat menghadap ke kiri. Kita bisa ambil dari action. Di action di sini ada face atau hadap. Nah, kita letakkan di kita copy dulu. Kita letakkan di kiri dan kanan. Left berarti face-nya menghadap ke kiri. Objeknya atau sprite-nya kita ganti dengan sprite yang sesuai. Kalau kita run, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menggerakkan sprite. Berikutnya, kita ingin tambahkan karakter lain atau objek lain, yaitu dari sprite, kita pilih make new. Nah, kita ambil misalkan di sini ada gambar koin atau objek koin. Nah, di sini objek koin itu terlalu besar. Ingin kita perkecil, caranya kita ambil dari action, kita pilih size, set size. Nah, kita ganti karakternya, yaitu gambar koin. Nah, sehingga dia akan menjadi diperkecil. Kemudian setelah diperkecil, saya ingin koin ini dia akan terus bergerak. Berarti kita ambil dari behavior. Oke, dari behavior kita pilih sprite begins. Karakternya kita ganti menjadi koin. Beginsnya di behavior kita ganti menjadi wandering. Nah, dia akan terus bergerak, berkelana, berjalan-jalan. Kemudian mungkin untuk bergeraknya kita bisa percepat. Di sini ini ada speed. Ya, kita ubah menjadi misalkan 130. Oke, misalkan kita ubah menjadi 200 seperti ini. Nah, dia akan terus bergerak. Nah, di sini hanya baru satu koin. Kita ingin misalkan membuat 3 koin. Caranya adalah kita repeat dari menu loops. Kelompok ini kita letakkan di dalam repeat. Repeatnya misalkan kita ingin buat sebanyak 3. Kemudian kalau seperti ini, 3 koin ini dia akan otomatis dibuat atau muncul dari titik 200,200. Nah, kita ingin si koin ini dia muncul secara acak. Berarti dari location kita pilih yang random location. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Tidak ngaruh.
kecepatan, kita bisa mengedit dari template rendering di sini. Di sini jika kita ingin mengedit template rendering, kayak misalkan saya coba ini sini kita oke, seperti ini. Nah, selain koin, kita ingin tambahkan satu objek baru. Kita ambil spread lagi. Di sini kita pilih misalkan objek awan. Sama seperti tadi, kita ingin buat awan itu lebih dari satu. Kemudian si awannya ini juga kita ingin buat dia bergerak. Jumlahnya kita ganti misalkan 3 juga. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Nah, permainan tidak seru atau kurang seru jika tidak ada poin. Nah, kita tambahkan poin di sini. Untuk menambahkan poin, kita ambil dari menu dari menu variable. Di sini kita ambil set i2, kita letakkan di bawah set background. I ini kita ganti menjadi, kita rename menjadi score. Kita ambil math seperti ini. Nah, ini kita baru buat variabelnya. Sekarang kita tambahkan teks. Kita ambil show title screen. Kemudian kita ambil juga join. Join ini kita letakkan di title. Kutip ini kita letakkan di bagian atas. Kita tuliskan score. Nah, kemudian agar ini bisa update, kita ambil dari variabel kemudian score. Nah, poin ini, skor ini, kita ingin bertambah ketika si pesawat mendapatkan koin. Berarti kita ambil dari events, kita pilih when touch. Jadi ketika karakter pertama menyentuh karakter kedua, jadi di sini kita ganti menjadi pesawat untuk karakter pertama. Karakter keduanya adalah koin. Jadi ketika pesawat itu menyentuh koin, kita ingin skor itu bertambah. Berarti kita ganti kita ambil dari variabel, kemudian set score to kita panggil, kita ambil dari math untuk penjumlahan. Nah, di bagian awal kita ambil
variabel score. Tambahnya berapa? Kita pilih 1. Jadi ketika pesawat menyentuh koin, kita ganti skor itu menjadi 1. Kita run, coba. Belum muncul. Kenapa? Karena di sini yang muncul hanya show title screen, skornya masih kosong. Di sini kita copy paste. Kita update, maka hasilnya seperti ini. Nah, agar menarik, kita tambahkan juga action. Kita ambil yang jump to random location. Kita buat si koinnya, dia akan berpindah ke lokasi yang random. Hasilnya seperti ini. Jika pesawat menyentuh koin, si koinnya akan berpindah. Oke, ini contoh dari membuat permainan sederhana menggunakan sprite lab. Kita ganti saja di sini. Kita ganti menjadi menangkap koin. Kemudian save. Dia akan tersimpan secara otomatis. Oke, kemudian di kode.org ini kita juga bisa membuat program-program yang lain. Di sini ada beberapa contoh permainan. Dari ada tadi Spot Lab, kemudian ada Dance Party. Nah, di sini ada Flappy. Mungkin kamu sudah familiar dengan yang namanya Flappy Bird. Jadi di Flappy ini kita bisa membuat game Flappy Bird versi kita sendiri. Itu dari burungnya yang kita ganti, kemudian latar belakangnya kita ganti. Jadi sesuai tema yang kita inginkan. Karena ketika kita mulai yang Flappy di sini, kita diberikan 5 event atau perintah, yaitu when run, when click, when hit the ground, hit an obstacle, when pass the obstacle. Oke, yang pertama, when run. Ketika kita jalankan atau ketika kita klik, nah, si burung ini langsung terjatuh. Dan backgroundnya itu tetap diam di sini. Nah, ketika kita klik run atau kita tap layarnya, kita ingin dia bergerak. Berarti kita pilih set speed normal. Nah, dia akan bergerak. Kemudian kita bisa mengetap si burungnya. Berarti kita pilih when click. Nah, ketika kita tap, si burung itu ngapain? Nah, si burung itu adalah flap. Ya, dia mengepakkan sayapnya. Oke, ini seperti ini. Nah, kita ingin ketika mengepakkan dia berbunyi. Berarti kita tambahkan play wing sound. Kita reset, kita akan ulang.
Nah, berikutnya, dia masih bisa menembus obstacle pipa ini, dan ketika jatuh juga dia masih bisa berjalan. Berarti kita pilih yang kita tambahkan when hit the ground end game, begitu juga when hit an obstacle end game. Jadi ketika dia jatuh, permainan selesai. Begitu juga ketika menabrak rintangan, permainan selesai. Nah, di sini ketika dia melewati rintangan, dia masih belum mempunyai poin. Nah, di sini kita ada when past obstacle, kita tambahkan score a point. Jadi inilah contoh yang standar. Sekarang kita ingin memodifikasi game Flappy Bird ini. Di sini ada set scene. Kita tambahkan di bawah when run. Kita misalkan ingin menggantinya menjadi underwater. Nah, menjadi di bawah air. Kemudian burung ini kita ingin ganti menjadi sebuah ikan. Begitu juga pipa dan tanahnya kita juga ingin ganti. Berarti kita tambahkan set obstacle-nya adalah plane, kemudian set ground-nya adalah underwater. Kita juga bisa mengatur jarak obstacle ini. Misalkan kita buat jaraknya lebih lebar. Kemudian kita juga bisa mengatur gravitasinya menjadi lebih tinggi. Oke, jadi ini contoh game Flappy Bird versi kita sendiri. Tinggal kamu mengaturnya versi kamu sendiri, silakan bisa diganti backgroundnya, kemudian jenis obstacle, dan karakternya. Setelah selesai, untuk agar teman kamu bisa memainkannya juga, kita bisa share di sini. Kemudian copy the link, kita copy link yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan di sini. Oke. Nah, nanti ketika teman kamu membuka, hasil yang ia dapatkan seperti ini. Nah, kalau misalkan dia ingin mengetahui bagaimana sih kode programnya, cukup pilih yang how it works. Nah, di sini akan disediakan atau dimunculkan kode program yang sudah dibuat dalam game ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kode.org. Silakan kamu ekspor sendiri, kemudian kamu share hasil yang sudah kamu kerjakan ke teman-teman kamu. Terima kasih.